melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku, Nurindra Kuncahyani. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini aku mau share lagi ke kalian tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga di kontrakan 3 petak. Ini kegiatan aku dari subuh sampai siang ya teman-teman. Kebetulan hari ini aku mau masak. Masaknya itu ya kalau menurut aku agak ribet gitu karena harus satu-satu yang dimasak. Tapi kalau misalnya kalian lihat menunya itu sebenarnya simple, cuma masaknya aja yang ribet karena banyak yang direbus satu-satu gitu deh. Oke, ini aku habis sholat subuh itu aku langsung gercep buat cuci itu dulu, buat masak nasi, tempat ngejikom buat masak nasi. Dan ini tuh suami aku sebenarnya lagi mandi, jadi sambil nunggu dia selesai gitu nanti aku mau buatkan dia sarapan. Jadi ini aku bersihin yang di wastafel dulu, nyuci tempat magicom buat masak nasi, terus bersihin wastafel juga. Oke. Kalau kalian hari ini kegiatannya apa nih teman-teman? Ada yang masak, cuci piring, ngepel, atau cuma fokus buat ngomong anak doang? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Oh ya, teman-teman, aku minta maaf ya kalau misalnya selama aku voice over ini, kalau misalnya ada kedengaran suara anak aku atau suara yang lain-lain, aku minta maaf ya karena anak aku ini fasenya lagi dia lagi seneng niru apa yang orang tuanya kerjakan gitu loh teman-teman. Aku bingung sih itu sebenarnya normal apa enggak ya buat anak umur 4 tahun. Coba kalau misalnya yang tahu, tolong komen ya di video ini. Terima kasih. Jadi anak aku tuh dia lagi fase ya senang ngomong gitu ya kan, karena memang lagi lagi lancar-lancarnya ngomong gitu loh teman-teman. Jadi kayak ngomong terus, pokoknya kalau misalnya dia sudah bangun tuh ada aja pokoknya dia yang ditanyain, pokoknya ya kadang itu aja, kadang pertanyaan yang berulang gitu yang ditanyain ya. Kadang kalau misalnya aku nih kadang penat juga gitu loh teman-teman ngerjain pekerjaan rumah tangga terus sambil dengerin dia ngoceh mulu tuh kadang capek juga gitu ya. Tapi ya sudahlah, nikmatin aja perkembangan anak karena mungkin banyak ya anaknya yang umur 4 tahun kena speech delay. Itu aku turut prihatin ya teman-teman kalau misalnya ada. Semoga bisa cepat ngomong itu, cepat bicara, cepat lancar bicaranya. Ini juga rencana nanti tahun depan, dia tuh udah 4 tahun setengah ya teman-teman. Insya Allah aku mau kasih bimbel dia sih, kayak bimbel kalistung kayak gitu. Ternyata waktu aku ngumpul gitu sama teman-teman ayahnya gitu ya kan, ada tuh yang punya anak sekolah. Terus dia tuh cerita kalau misalnya adeknya ini SD negeri nih, ada loh yang kelas 3 SD tuh masih nggak bisa baca gitu, tapi tetap dinaikkan gitu sama gurunya. Jadi bingung ya, kayak apa sih sekarang guru-guru SD ini kayak gini, zaman sekarang ini masa sudah SD kelas 3 nggak bisa baca gitu, nggak bisa tulis. Kira-kira di daerah kalian ada nggak sih ya teman-teman yang kayak gitu, atau misalnya di daerah aku aja nih? Soalnya mungkin kebanyakan guru-gurunya yang Gen Z kali ya teman-teman ya. Mungkin kurang sabar kalau misalnya ngajarin anak orang ya kan. Soalnya kalau misalnya zaman kita dulu itu baca tulis itu waktu SD ya kan teman-teman. Kalau misalnya aku sih dulu sebelum TK tuh udah dilajarin sama bapak. Kalau misalnya di TK tuh dulu kita sudah belajar sih sebenarnya kayak misalnya baca tulis gitu. Tapi kalau misalnya di TK sekarang nih, aku lihat ponakan aku kan udah TK dan sepupu aku nih sering banget kayak videoin, dibikinin status gitu kan. Ya kegiatannya itu kayak cuma stimulasi gitu loh teman-teman. Kalau misalnya stimulasi kayak gitu, anak aku udah dari umur 2 tahun setengah udah aku ikutkan sekolah yang buat stimulasi kayak gitu. Jadi sebenarnya dia sudah belajar yang kayak gitu. Oke, ini sudah jam 6:30, ini waktunya suami aku berangkat kerja. Tuh biasanya kalau misalnya dia mau berangkat kerja ya
cium-cium dulu, cipika-cipiki dulu, karena dia itu perginya dari matahari terbit, nanti pulangnya tuh matahari udah nggak ada gitu teman-teman. Jadi emang pas ajan maghrib selesai lah dia tuh baru sampai rumah. Jadi emang lumayan lama banget sih dia ini ninggalin rumah, apalagi belakangan ini dia tuh lagi sering lembur gitu ya teman-teman. Itu lembur kadang sampai jam 9, kadang sampai jam 10, setengah 10 gitu baru pulang dari kerjaan gitu. Karena kan dia ini jarak dari rumah ke kerjaannya tuh agak jauh gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia pulang jam 9, paling sampai rumah ya sekitar jam setengah 10. Kalau misalnya dia pulang jam setengah 10 nih, paling sampai rumah ya sekitar jam 10 gitu. Kalau misalnya sampai rumah kadang kalau udah jam 10 sampai rumah itu kadang nggak ketemu sama anaknya karena anaknya udah tidur. Dan anak aku nih juga kalau misalnya bangun sekarang tuh jam setengah 8 ya teman-teman. Kadang dulu tuh dia sempat gitu kalau misalnya bangun tuh jam setengah 7, jadi masih sempat ketemu gitu sama ayahnya waktu ayahnya masih baru-baru kerja di tempat yang sekarang dia kerja ini. Tapi lama kelamaan ya udah jam setengah 8 kembali lagi ke awal dulu dia waktu masih bayi ya, bangun tidur pagi ya jam-jam setengah 8 gitu. Oke, ini setelah Paksu berangkat kerja aku lanjut nyapu dulu, karena tadi kalau misalnya ada suami itu kadang masih ada yang ketinggalan gitu loh teman-teman. Kadang aku sapu dia kotor lagi gitu, nggak tahu deh kenapa. Jadi tunggu pas suami berangkat kerja aja aku baru sapu. Nah ini tuh aku udah siang ya sebenarnya teman-teman ya. Ini jadi aku tadi jeda dulu, aku mandi dulu, sarapan dulu, terus anak aku bangun, aku urusin dulu, aku mandiin dulu, aku kasih sarapan. Terus tadi juga aku sempetin sholat duha dulu. Terus ini aku lanjut mau masak. Nah ini juga tadi aku udah potong-potong semuanya ya. Ini aku mau bikin sayur sop gitu loh teman-teman. Tapi isinya pakai telur puyuh, terus pakai bihun jagung gitu. Terus ini kentang wortel tuh bahan-bahan sop gitu. Tuh aku udah kupasin, udah aku cuciin juga. Jadi tinggal aku potong-potong deh. Karena kalau misalnya semuanya aku videoin, nanti takutnya nih durasinya kepanjangan gitu ya kan. Dan aku juga bingung nanti ini mau ngisi voice overnya bahas apa gitu. Jadi aku cepetin aja biar aku juga bisa cepet makan gitu, makan siang. Nah ini semua aku udah potong-potong semua, dan tuh telur puyuh juga sudah aku angkat tadi. Ini langsung aku saute dulu jadi supaya awet nanti sayurnya tuh, bawang merah, bawang putih sama bawang prainya. Soalnya tadi pas aku bikin video tuh ternyata HP aku error gitu ya teman-teman pas lagi potong-potong gitu. Jadi ya sudahlah, waktu edit aku cut aja, jadi ya beginilah hasilnya. Ini aku masukin dulu kentang wortelnya, aku rebus dulu. Itu tuh sebenarnya aku takut ya kalau misalnya masukin langsung banyak ndok gitu. Soalnya aku pernah kayak gitu, jadi kayak apa ya, kecipratan air panasnya gitu loh teman-teman. Ya lumayan melepuh juga gitu di kulit. Jadi ya sudah aku sendokin dulu, aku centongin dulu sedikit-sedikit masukin ke air. Jadi biar aman. Terus aku kasih garam juga tadi biar cepet mateng lah ya kentang wortelnya. Dan ini sambil nunggu kentang wortelnya matang, aku kupasin telur puyuh dulu. Ini dapat harga yang murah gitu ya teman-teman, isi 10 6.000, karena biasanya itu aku beli 5.000 tuh isinya cuma 7 atau 6 biji gitulah. Sekarang kayak dikurang-kurangin gitu porsinya. Dan alhamdulillah itu telur puyuhnya bagus semua, untung aja ya. Dan ini aku udah selesai kupasin telur puyuhnya. Kayaknya kalau kupasin telur puyuh tuh aku nggak bisa jauh-jauh dari air ya, karena yang nempel-nempel kayak gitu susah banget dah dilepasin kayak gitu. Jadi langsung dicuci aja di air biar cepat lepas. Terus itu juga nih bumbu yang tadi sudah aku saute, aku panasin sebentar tadi pakai minyak, aku masukin deh ke sayur sopnya. Karena kalau misalnya nggak bumbunya nggak disaute dulu, dikasih minyak kayak gitu, menurut aku sayurnya itu nggak awet ya teman-teman, jadi kayak cepat basi gitu. Nah ini juga sayur sop ini awet di rumah aku bisa sampai 2 harian gitu teman-teman. Jadi lumayan aku 2 hari itu bisa libur masak dulu sambil mikirin lagi besoknya masak apa lagi. Kira-kira kalian sama nggak sih kayak aku juga? Terus di kolom komentar ya.
Nah ini sekarang rebusan kentang wortelnya udah matang, terus aku langsung masukin aja itu daun sopnya. Terus aku aduk-aduk dulu sebentar. Ini aku masukin bihun jagungnya. Ini bihun jagungnya tadi aku rebus juga sendiri. Jadi biar dia nggak ngembang-ngembang kalau misalnya direbusnya tuh jadi satu sama kentang wortel gitu ya teman-teman. Nah ini sudah aku cek dulu tadi wortelnya udah matang apa belum. Karena tadi aku masukin si bihun itu sama daun sop itu dia masih setengah matang. Dan ini udah matang banget. Terus langsung aku bumbuin deh. Aku pakai penyedap ayam tuh aku pakai 3 saset, terus pakai merica bubuk juga, terus kasih garam, terus aku kasih gula sedikit biar rasanya itu pas gitu ya teman-teman. Kalau kalian pasti ada ya masak sayur sop itu nggak pakai gula. Aku dulu kayak gitu juga sih. Kalau misalnya masak sayur sop itu nggak suka pakai gula. Tapi ini aku coba biar rasanya tuh balance gitu, nggak keasinan. Karena suami aku suka komplain kadang ya kalau misalnya sayurnya tuh keasinan. Nah ini dia masakan aku siang ini. Oh ya teman-teman, videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you, wassalamualaikum.